Ya, oke guys. Balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa 29 Agustus 2023 ya. Oke, IHSG dalam posisi naik ya 0,4 ya. Oke, gua hari ini mau bahas dividen interimnya Seger ya. Oke, dia udah fix mau bagiin dividen interimnya. Cum date-nya itu 5 September ya. 5 September. Jadi dia mau bagiin totalnya 115 miliar. Ya, oke. Maka per lembarnya itu Rp 28 ya kalau gue nggak salah tadi gue baca ya. Rp 28. Ya benar. Rp 28 ya, 115 miliar. Iya, pemegang saham Sumbermas 54%, Vivi 9%, Welly 6%, dan Antonio Gunawan 5%. Masyarakat 24% ya. Jadi 111 dibagi kali 24% ya. Ya kira-kira 25 miliar lah nanti masuk ke para retail. Ya di IHSG ya dapat kebanjiran duit baru ya 25 M. Nanti games juga di September. Gue udah ngitung games itu kira-kira 300-400 miliar masuk ke retail ya. Kalau eh, Seger 25 miliar ya. Ya memang nggak segede games ya tapi lumayan lah ya. Oke. eh Dari sisi DER, emiten ini cukup tinggi ya, 164 persen ya. Jadi lu jangan ngarep dia bagi dividennya bakal segede DPR-nya ya, bakal segede PTBA enggak ya. Dia pasti kecil karena memang track record history dia bagi dividen ini 25%, 22 ya. Ya, jadi ya kira-kira mentoknya begitulah. Jadi kalau lo masuk di sini lo udah tahu nih emiten nih kira-kira ya standarnya bagi 25%. Dia akan susah bagi di atas itu karena DR-nya dia lumayan gede 169% ya. Dia kan EPS berpotensi tembus 296 ya. 296 bagi 28 tuh dia bagiin DPR-nya interim ini 9,4%. Jadi nanti kira-kira masih ada 15% lagi untuk final ya. 28 di harga sekarang tuh lo dapet yield ya 1,9% ya. Ya lumayan lah ya. Untuk interim lumayan. Nanti finalnya tuh kira-kira ya, dia akan bagi tahun depan finalnya itu di angka 44 guys. Ya, finalnya 44. Itu berarti yieldnya ya 3,0 ya. Jadi tambah hari ini 2% ya total dia bagi 5% yieldnya. Ya. Jadi yang interim ini 2%, tahun depan di final 3%-an. Ya, lumayan lah. Ya, jadi karena DR-nya 196%, lu jangan harap dia bagiin semua labanya kayak PTB ya atau 50 60 70 ya, karena DR-nya lumayan. Oke. Lalu ya, semuanya udah kayak gini. Oh ya, dia hari ini transaksinya ya itu dia tembus em 36 miliar hari ini ya. Sampai siang ini ya, berarti kira-kira ya sehari
Untuk saat ini ya 72 miliar turnovernya ya. Sehari ini transaksinya ya. Turnovernya, transaksinya. RP 72 miliar ya orang rame-rame transaksi total 72 miliar. Tapi ini sih ini karena lagi heboh dividen aja guys. Nanti kalau dia udah reda dividennya bakal turun. Ya turun ke harga transaksi normalnya. Transaksi normalnya nggak mungkin segini. Ya masih lebih kecil. Kalau PTBA normalnya kan 50 M, Hadro normalnya 100 M. Itu normalnya mereka loh. Kalau lagi hebohnya bisa lebih. Ini yang contoh ya turnover AMN. Ini AMMN nih sekarang yang lagi heboh tuh tembus loh 196 miliar gila. Ini lagi hype banget mereka nggak tahu ya Mas kenapa. Lu sebagai contoh ya BRI itu transaksi normal hariannya 360 miliar ya. Ini AMMN nih bisa seheboh hampir kayak BRI normalnya. Nah, itu gue belum cek lagi sih MMN ya. Tapi gue cuma inget guys, namanya di saham itu ada greater pool theory ya. Dimana seorang bisa aja dapat cuan dari over value aset, aset yang udah menggelembung tinggi. Karena mereka percaya kalau gue beli di harga atas, ada orang yang lebih bodoh lagi yang bakal beli di atas gue. Karena volumenya lagi rame, volume transaksinya lagi rame. Ingat guys, jadi barang kayak begini harus dicek dulu ini bener naiknya karena fundamental apa naiknya karena memang lagi heboh, lagi apa ya, lagi hype, orang lagi antusias sih itu rame-rame ya. Jangan sampai nanti kejadian kayak ADMR. ADMR kan sempat tembus 3.000 kan. Akhirnya turunnya ke fundamentalnya di sekarang 1.000-an. Nah ini AMMN gue belum cek. Ya. Ini juga seger kan sekarang 72 miliar transaksi areanya ya. Tapi ini kan lagi hype dividen aja. Kalau nggak lagi hype kayaknya nggak bakal segini ya. Mungkin yang 45 M satu hari transaksi. Atau mungkin lebih kecil ya. Nah jadi ini faktor pertimbangan lu juga masukin duit di sini ya. Heeh. Kalau transaksinya dia 45 M harian ya, ya kasarnya untuk cairin 45 M sehari itu gampang harusnya. Ya, apalagi cuma 100-200 joti. Ya itu maksudnya ya. Kalau mahamin ini maksudnya apa gitu ya. Nah, oke. Lalu eh rutinitas bagi dividennya dia, dividen history seger. Ya siap-siap guys, emiten batu bara lain pada mau bagiin trim juga ya. Jadi kita udah pada bersiap-siap ITMG dan yang lain ya. Mereka kasih kalau interim tuh nggak perlu RUPS ya, langsung aja tahu-tahu ada berita gitu. Beda kalau final, iya harus RUPS dulu baru diputuskannya di RUPS. Kalau ini interim itu dadakan bisa gitu ya. 2001 bagi 2022 tiga ya bagi ya. Jadi dari 2021 nih emiten nggak pernah bolong bagi dividennya dari semenjak dia IPO lah. Jadi secara rutinitas bagi dividen ya kita harus akuin ini emiten aman ya. Cuma ya itunya tadi dernya aja gede. Ya, jadi lu jangan harap dia bagiin DP 50-60. Kalau lu oke dengan dia DP 25% per tahun ya nggak masalah. Ya, eh terus ya masih lebih mending lah daripada lu nyasar di bumi. Di bumi parah banget tuh bumi ya. Gua apa ya istilahnya tuh kalau diceritakan tuh susah gitu loh. Batu bara dikeruk nih. Karena kan dia kan cadangan batu bara dia terbesar kan di Indonesia ya. Dikeruk terus duitnya nggak tahu, nggak jadi dividen kemana nggak tahu gitu, wujudnya nggak tahu. Ya mungkin kadang-kadang pemerintah harus berpikir juga bukan hanya asing-asing aja yang harus dikasih peraturan 51% harus punya pemerintah. Kadang yang lokal juga harus diperhatikan juga tuh. Kadang ya ada juga yang lokal bulus juga banyak ya lokal tapi ya bulus gitu banyak. Oke ya makanya tuh ya at least game sih masih bagi dividen guys ya. Lalu oh ya harga fundamental ya. Oke, kalau lu pakai Benjamin Graham punya cara EPS kali 10 dia 2.960 baru mahal ya. Tapi kalau dari gua yang pakai dividen
Ini ya final ya. Sorry. 72 ya, maka dia tuh harga fundamentalnya dividen kali 10 sampai kali 20. Nah ini kalau dari gua. Ya, ya ini makanya udah dekat-dekat harga pucuk ya. Sekarang ya kalau dari hitungan gua nih. Ya makanya dividennya lah tinggal 5% kan. Ya. Lu ya dapat di harga 600 ya santai aja. Kalau lu 600 bagi 72 enak sebenarnya kalau lu dapat yang kemarin di 600 ya. Lu tuh dapat yield total 12%. Ya. Makanya kalau lo dapat 700 kan berarti di harga bawahnya dia kan 600 700. Nah, ini maksudnya gua harga waras ini ada maksudnya guys, ada hitungannya. Jadi kalau lu udah nyentuh di sekitar-sekitar sini pasti yieldnya tinggal 5%. Betul kan memang yieldnya tinggal 5%. Umumnya akan susah nanjak lagi umumnya. Karena orang kan kalau 5% ya lebih gede bikin kos-kosan kan. Nah, jadi tapi kalau dia di atas 5%, oh ada yang dividen 10%, 15% gitu kan. Percaya dah itu mah pasti diincer. Orang rame-rame bondong-bondong masuk sehingga terjadi kenaikan harga. Ya, biasanya begitu. Oke, gua rasa gitu aja guys untuk games ya. Jadi selamat lo yang dapat ini. Jadi kita bakal dapat games dan interim. Di IHSG bakal kebanjiran duit itu ya. Nanti tinggal tunggu emiten lain. Sehingga kita cukup optimis dengan duit-duit fresh money ini dari perusahaan. Kita bakal tembus 7.000 lebih gitu loh ya dengan duit barang. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.